Faza Anggara Pradanti sebagai Bu Maya. Halo, perkenalkan semua, nama saya Muhammad Rani Gimnastiar sebagai Pak Arman. Halo semuanya, aku Salitsa sebagai Rani. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rola Sarasari sebagai Tina. Halo semuanya, aku Reva Nabila Syifa sebagai Nina. Halo, perkenalkan nama aku Catherine Natalia Chandra sebagai Ola. Halo semua, aku Dania Falisha sebagai Sari. Halo semua, aku Elita Sananur Lusandi sebagai Mira. Halo semua, aku Barul Ulum sebagai Yusuf. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi penambahan 2 lagi kasus polio, sehingga kini total ada 3 kasus yang teridentifikasi. Sebelumnya, WHO mendapat laporan dari 12 negara terkait kasus hepatitis A. Dan Saudara, Ikatan Pengurus Dokter Anak Indonesia IDAI tidak membantah soal peningkatan kasus gagal ginjal pada anak. Bersama kami pemirsa, sebagian pasien gagal ginjal anak di RSCM disebabkan gaya hidup tidak sehat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Teman-teman, kalian bosen nggak sih belajar mulu? Banget nih Bu, saya sampai cenut-cenut. Nah, pas banget tuh, hari ini kita bakalan belajar mengenai PHBS. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum nih tentang PHBS? Apa sih PHBS tuh? Coba itu yang lagi tidur tuh. Bapaknya ngomong apa tadi? Apa itu PHBS? PHBS. Apaan PHBS? Nggak tahu, Pak. Nah, coba yang lain, ada nggak yang tahu PHBS itu apaan? Nah, ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu Pak. Saya tahu, Pak. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, betul banget Rani. Jadi, PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada yang tahu nggak manfaatnya PHBS itu apa? Ada yang tahu nggak tuh? Coba jawab yang tahu. Untuk menjaga kesehatan kita bukan Bu? Bener banget Mira. Jadi PHBS itu salah satu manfaatnya untuk mencegah penyakit. Bener banget tuh. Kalian udah tahu belum sih, PHBS tuh ada banyak banget loh bentuknya yang biasanya sering kita lakukan. Apa tuh, tahu nggak? Enggak. Nah, jadi salah satu yang paling penting, PHBS yang paling penting adalah cuci tangan pakai sabun. Betul banget tuh. Lah, emang cuci tangan harus pakai sabun ya Pak? Bukannya boleh pakai air doang? Pakai air doang juga udah bersih tau Pak. Cuci tangan pakai sabun itu penting loh anak-anak. Karena sabun itu membunuh kuman yang ada di tangan kita. Nah, bener banget tuh. Siapa ya di sini yang udah rutin cuci tangan pakai sabun nih? Siapa ayo? Saya Pak, saya udah cuci tangan sebelum makan dan sesudah dari kamar mandi Pak. Wah, pakai sabun gak tuh? Iya Pak, pakai sabun dong. Keren banget. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Pak, cuci tangan terus-terusan mulu malah bikin repot. Toh tangan saya nih masih kelihatan bersih. Justru kuman itu nggak terlihat loh Yusuf.
Makanya cuci tangan pakai sabun itu penting buat mencegah penyakit. Nah, bener banget tuh Yusuf. Kalau semisal kamu sakit gara-gara nggak cuci tangan, ntar malah keluar biaya lagi loh, kan mahal. Bener nggak tuh? Iya deh Pak. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kunjukkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kunjukkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Nah, selain cuci tangan, kebersihan tubuh itu juga penting loh anak-anak buat dijaga. Coba, apa aja hal yang sering kalian lakuin buat menjaga kebersihan tubuh kalian? Ayo, coba jawab satu-satu. Yo. Pakai parfum Bu, biar wangi. Bener sih, parfum emang bikin wangi. Tapi untuk kebersihan, nggak hanya yang dinilai itu wangi-wanginya doang nih Sari. Tapi kebersihan dari tubuh itu sendiri. Coba yang lain. Gimana sih cara kalian buat jaga kebersihan tubuh kalian? Kalau saya sih sehari mandinya 2 kali ya Pak. Saya juga mandi 2 kali sehari. Kalau saya 1 kali aja sih Pak. Kalau saya 2 kali dong. Aku juga 2 kali. Aku juga 2 kali. Nah, bener banget tuh. Mandi 2 kali sehari itu penting tuh buat jaga kebersihan tubuh kita. Pak, tapi saya nggak bisa kalau nggak pakai parfum. Saya takut bau. Gak perlu khawatir Sari, karena bau badan itu bisa diatasin sama mandi 2 kali sehari. Nah, bener banget tuh. Selain mengatasi bau badan, mandi 2 kali sehari itu juga penting loh buat kesehatan tubuh kita. Misal tuh yang pertama, untuk mencegah keringat berlebih. Terus kemudian untuk menghindari dari penyakit-penyakit kulit, misal kayak panu dan sebagainya. Jadi, dengan mandi, kalian gak akan tuh gatel-gatel lagi. Saya mandi sekali aja masih banyak cewek yang deketin saya Pak. Tapi ya udah sih, ntar saya mandi 2 kali deh biar banyak lagi yang deketin saya. Nah, bagus banget tuh Yusuf. Sekarang kita bahas tentang makanan ya. Saya mau tanya nih, kalian biasanya kalau di kantin tuh beli makanan apa sih? Pak, kalau saya sih sukanya yang manis-manis ya. Terus apalagi fast food. Terus kalau aku beli jasuke, tambah setengah botol kan susu kental manis dong. Kalau saya suka banget makan makanan yang pedes. Iya tuh bener banget, apalagi seblak yang cabenya banyak banget. Kalau saya sih suka makan gorengan yang depan sekolah kita itu Pak. Kalau aku sukanya manisan kayak es krim dan coklat. Kalau saya sih sukanya mie 2 bungkus ditambah dengan nasi. Dibanding yang lain, saya lebih suka bawa bekal karena kata mama saya bawa bekal itu lebih sehat daripada jajan di luar. Lah, emang masih zaman bawa bekal? Mendingan makanan instan-instan aja. Gorengan tuh boleh aja sih Yusuf, tapi jangan banyak-banyak. Sama kayak makanan manis, makanan pedas. Karena apapun yang berlebihan itu nggak bagus buat kesehatan kalian. Setuju banget tuh sama Bu Maya. Jadi kalian tuh harus nyontoh teman-teman kalian yang bawa bekal tuh. Karena bawa bekal dari rumah tuh sangat bermanfaat kan ya Bu? Betul banget. Iya, salah satu manfaatnya yaitu menghindarkan kalian dari makanan-makanan yang kurang bergizi untuk kalian. Jadi kalian bisa terpenuhi asupan gizinya sehingga lebih bertenaga dan juga lebih bersemangat dalam bersekolah. Oh gitu ya Pak, ya udah deh besok saya bilang mama saya bawain bekal buat saya biar saya sehat. Nah, dalam rangka menjaga asupan makanan, anak-anak bisa juga untuk menggunakan prinsip isi piringku, yaitu dengan membagi 2 porsi makan anak-anak. Kemudian dalam satu bagian itu dibagi 2/3 untuk karbohidrat, kemudian 1/3-nya diisi dengan lauk pauk, terus kemudian
Di bagian yang lain 2/3 diisi dengan sayur mayur dan 1/3-nya diisi dengan buah-buahan. Terus kemudian jangan lupa juga untuk minum air putih sebanyak 2 liter atau 8 gelas. Terus kemudian juga mengurangi GGL atau gula, garam, dan juga lemak. Serta jangan lupa untuk aktivitas fisik dan juga menjaga kebersihan. Nah, selain makanan sehat, aktivitas fisik itu juga penting loh anak-anak. Di sini siapa coba yang sering olahraga? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangannya. Saya suka olahraga, kayak contohnya basket, terus juga suka lari pagi, kayak aku juga suka ngajak keluarga saya, teman-teman saya. Bagus banget olahraga bantu kita buat tetap berenergi serta bantu buat tubuh kita jadi lebih sehat dan juga lebih fit. Siapa lagi nih yang mau rutin olahraga kayak si Ola? Mau sih Pak, tapi kadang tuh saya suka takut telat kalau olahraga pagi-pagi. Iya tuh, kalau pagi-pagi tuh saya ngantuk banget, kayak nggak bisa bangun buat olahraga. Olahraga itu nggak harus di pagi hari anak-anak, bisa aja dilakuin setelah pulang sekolah atau juga di sore hari. Yang penting ada gerakan-gerakan kecil di setiap harinya. Karena olahraga itu penting buat ningkatin daya tahan tubuh, biar nggak gampang terserang penyakit. Nah, betul banget nih. Tapi selain olahraga, kebutuhan tidur atau istirahat itu penting banget loh anak-anak. Coba di sini siapa yang sering begadang buat ngerjain tugas? Angkat tangan. Angkat tangannya. Saya sering begadang sih Pak, tapi buat main game. Aku juga sukanya buat nonton drakor. Saya beberapa kali begadang sih Pak, tapi buat belajar. Begadang itu bisa buat tubuh kalian lemes loh teman-teman. Terus juga sulit fokus saat belajar. Jadi kalian tuh pastiin 7-8 jam untuk tidur ya teman-teman, biar tubuh kalian itu sehat dan bugar. Kalau saya Bu, susah bangun pagi, sering kesiangan. Nah, mungkin Mira kurang tidur tuh. Coba biasakan buat tidur antara 7-8 jam sehari. Karena begadang itu cuma bakal merugikan kesehatan kamu sendiri, Mira. Nah, kalau semisal kamu cukup tidur, nanti kesehatanmu tuh lebih terjaga dan juga kamu bisa lebih fokus di sekolah. Setuju banget Pak. Nah, yang terakhir, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Wow. Coba, apa yang bisa kita lakuin buat menjaga lingkungan kita? Kalau menurut saya sih buang sampah pada tempatnya ya Bu. Terus juga kita bisa bersihin kamar ataupun kelas. Nah, betul tuh. Buang sampah pada tempatnya itu bisa bantu buat jaga kesehatan kita. Dengan buang sampah pada tempatnya, kita jadi terhindar dari penyakit. Setuju banget tuh. Jadi anak-anak di sini siapa yang mau berkomitmen buat hidup bersih dan sehat? Ayo angkat Angkat tangan tangannya yuk. dong. Siapa yang mau? Saya Bangga banget ibu sama kalian semua. Ingat ya anak-anak, kesehatan itu adalah investasi kita untuk masa depan nanti. Kalau kalian hidup sehat dari sekarang, masa depan kita juga akan cerah. Jadi, jangan lupa ya sama apa yang udah kita pelajarin tadi. Mungkin sekian dari kami. Kami mohon maaf kalau... Nah, pas banget tuh. Nah, betul banget nih. Nah, betul tuh. Nah, bagus banget tuh. Nah, bener banget tuh. Nah, bener banget tuh. Nah, bener banget tuh. Nah, bener banget tuh. Oh gitu ya Pak, ya udah deh besok saya bilang mama saya bawain bekal buat saya.